Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, selamat hari lebaran, hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai keriting varietas Rada lokal Sumatera Barat yang kita tanam di lahan bekas, lahan janda, tanpa olah lahan, tanpa bongkar mulsa, dan tanpa pemberian pupuk dasaran apapun. Dan ini tanaman cabai kita kemarin itu di 1 bulan pertama itu pertumbuhannya lumayan terhambat karena di awal-awal itu jarang kena hujan. Cuma sekarang ini di musim lebaran ini alhamdulillah beberapa hari kena hujan, makanya tanaman cabai kita kelihatan lebih segar. Cuma ini belum kita rempel, sebenarnya kita rencana melakukan perempelan karena ini kan kita tanamnya 2 pohon, ada yang 2 pohon, ada yang 1 pohon, makanya kita rencanakan kemarin itu dari awal kita akan melakukan proses perempelan. Cuma bertepatan bulan puasa ya lumayan pekerjaan kita lumayan berbenturan di bulan puasa, apalagi kan kita fokus ibadah puasa juga, makanya belum kita rempel. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan perempelan sebagian yang kita bisa-bisa aja, dan sedikit saya akan berbagi pengalaman, berbagi pemahaman kepada kawan-kawan semua tentang kelebihan ataupun kekurangan kita melakukan perempelan pada tanaman cabai kita, khususnya tanaman cabai keriting. Jadi perempelan itu kita melakukan ataupun membuang tunas air. Jadi tunas air itu adalah tunas yang tumbuh di ketiak daun. Misalkan ini ketiak-ketiak daun di bawah cabang yei. Jadi ini adalah cabang yei seperti ini. Itu tunas yang tumbuh di batang di bawah cabang yei, itu adalah tunas air. Jadi kalau misalkan ini kebetulan kita tanamnya 2 pohon. Pohon pertama, pohon kedua. Untuk tunas air di pohon yang besar ini, di pohon utama itu ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4. Termasuk ini juga yang besar. Nah ini tunas air. Dengan melakukan perempelan itu berarti kita membuang ini. Membuang, terus ini juga kita buang. Ini juga kita buang. Nah, termasuk ini. Ini adalah perempelan. Ini membuang tunas air. Kalau misalkan ini di cabang yang di pohon yang 1. Nah, kemarin sih sebenarnya kita rencana rempel habis kita sisakan pohon utamanya aja seperti ini. Ini kan pohon utama, terus ini yang 1 ini pohon utama. Karena kan kita tanam 2 pohon, makanya kita rencanakan dari awal itu sebelum melakukan penanaman itu kita rencanakan rempel habis. Cuma ini karena berbenturan bulan puasa, makanya banyak terbengkalai dan tunas airnya sudah besar-besar. Seperti ini yang di bagian belakang ini tunas airnya juga sudah besar-besar. Makanya kita berinisiatif untuk rempel seleksi. Rempel seleksi itu artinya kita sisakan beberapa tunas air yang bisa dikatakan lumayan besar. Seperti ini. Ini bisa kita buang, bisa kita biarkan. Cuma ini kita biarkan aja yang 2 ini karena lumayan sudah besar. Ini juga seperti ini bisa kita buang, bisa kita biarkan juga. Nah, kalau misalkan kita buang seperti ini. Nah, kita sisakan ini karena lumayan besar, karena sudah ada muncul buah. Nah, itu di bagian belakang. Nah, terus seperti ini kan juga 2 pohon. Nah, ini kita buang semua seperti ini, kita contohkan. Kalau misalkan kita rempel habis, itu kita buang seperti ini. Jadi dia bersih seperti ini. Bisa kawan-kawan lihat, cuma ini ada yang dimakan ayam. Nah, ini buahnya dimakan ayam. Nah, ini rempel habis. Nah, seperti ini. Cuma kalau misalkan kita berbicara metode kita berbicara metode penanaman cabai keriting. Kalau misalkan kita berbicara secara umum, khususnya di kawan-kawan petani di seluruh Indonesia, itu ada beberapa metode yang bisa kita terapkan. Yang pertama ada metode rempel. Baik itu rempel sebagian seperti ini, sisakan beberapa ataupun sisakan tunas air yang sehat, ataupun rempel habis. Itu kan satu metode rempel. Terus yang kedua ada yang tidak dirempel. Jadi kalau misalkan tunas airnya tumbuh banyak, itu tidak ada dirempel biar 1 pun. Nah, itu 2 metode. Terus yang ketiga ada juga potong pucuk. Jadi potong pucuk itu sebelum pecah cabang yei ataupun pecah cabang yei itu kita potong pucuk di bawah cabang yei seperti ini. Kalau misalkan kita tanaman cabenya seperti ini, kita potong di bawah. Nah, itu juga ada metode. Terus selanjutnya ada juga kombinasi antara metode potong pucuk dengan rempel.
Jadi dia potong pucuk terus rempel sebagian, ada juga potong pucuk dan tidak dirempel. Jadi itu banyak sekali variasi metode-metode tentang tanaman cabai kita yang menyangkut masalah percabangan ataupun pertunasan. Nah, cuma saya kebanyakan, kalau saya pribadi itu kebanyakan melakukan rempel ataupun rempel sebagian. Di tahun lalu, di musim lalu itu saya lakukan potong pucuk dan tidak rempel, dan banyak tanaman cabai saya yang tumbang-tumbang. Apalagi kalau misalkan kita tidak melakukan pemberian ajar secara satu persatu, itu lumayan rimbun tanaman cabai kita, banyak yang tumbang-tumbang. Makanya saya kebanyakan rempel. Kalaupun bukan rempel habis, itu kita lakukan perempelan seperti ini, perempelan seleksi. Kita paling sisakan 2 cabang tunas air. Terus selanjutnya kita berbicara kelebihan dan kekurangan kalau misalkan kita melakukan perempelan. Yang pertama, kalau kita melakukan perempelan itu kelebihannya, kenapa kita melakukan perempelan? Yang pertama, agar tanaman cabai kita dia lebih fokus di tanaman dia lebih fokus di cabang yang berada di atas cabang Y, karena ini kan cabang Y. Kalau kita biarkan tunasnya seperti ini banyak bermunculan, itu tanaman cabai kita dia tidak akan tinggi, karena dia fokus juga di pembagian makanan di bagian bawah. Kalau misalkan seperti ini kan tidak ada tunas airnya, itu tanaman cabai kita akan fokus di bagian atas. Cabang-cabang yang berada di atas cabang Y itu dia lebih fokus di pertumbuhan. Jadi tanaman cabai kita agak lebih tinggi. Kalau misalkan kita tidak rempel, itu makanan akan terbagi-bagi, makanya tanaman cabai kita lebih pendek kalau misalkan kita biarkan tunas airnya. Terus selanjutnya, kalau misalkan kita melakukan perempelan, apalagi kalau misalkan kita melakukan perempelan habis, itu kita lebih mudah dalam melakukan perawatan. Kenapa demikian? Karena kan kalau misalkan kita tidak melakukan perempelan, itu tanaman cabai kita rimbun di bagian bawah. Kalau misalkan kita melakukan penyemprotan, itu bagian-bagian tengah ataupun misalkan ini tanaman yang sebelah, bagian sininya itu dia terhalangi tunas di bagian sini. Jadi kalau misalkan ini kan tunas airnya. Jadi kalau misalkan kita melakukan penyemprotan dari arah sini, itu bagian sini itu tidak terkena semprotan. Makanya tanaman cabai kita biasanya kalau misalkan kita tidak rempel, tanaman cabai kita terlalu rimbun, itu bagian ke sana itu tidak semprot itu tidak merata. Racun yang kita semprotkan itu tidak merata. Itu juga berpengaruh di kesehatan tanaman. Apalagi kalau misalkan pada musim hujan, tanaman cabai kita terlalu rimbun, itu tanaman cabai kita juga akan bisa dikatakan lembab, kondisinya lembab, makanya tanaman cabai kita rentan terkena penyakit. Jadi kalau misalkan musim hujan, itu bagus-bagus dirempel, apalagi kalau misalkan jarak penanamannya lumayan dekat, itu lebih bagus dirempel. Kalaupun tidak mau dirempel habis, ya setidaknya rempel sebagian seperti inilah. Kita seleksi tunas-tunas air yang lebih sehat, itu yang kita biarkan. Cuma kalau misalkan kita berbicara produksi baik itu dirempel ataupun tidak dirempel, yang mana yang paling banyak buahnya, itu tergantung dari perawatan. Jadi untuk masalah metode rempel ataupun tidak dirempel itu tidak berpengaruh signifikan terhadap buah yang dihasilkan, terhadap produksi yang dihasilkan. Jadi bisa saja tanaman yang dirempel itu buahnya besar-besar, yang mengikuti bahwa hasil juga akan banyak. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa tanaman yang tidak dirempel itu buahnya kecil-kecil tetapi banyak, dan hasilnya juga lebih banyak. Jadi untuk hasilnya itu tidak terlalu berpengaruh dari perempelan ataupun tidak dirempel. Yang pastinya kalau untuk buah secara umum itu dipengaruhi dari perawatan yang kita lakukan, baik itu dari segi pemupukan ataupun penyemprotan. Yang pastinya tanaman cabai kita tetap sehat, terhindar dari serangan hama dan penyakit. Cuma kalau misalkan kita melakukan secara umum, kita melakukan perempelan itu, petani-petani ataupun kita yang melakukan metode perempelan itu menginginkan buah-buah yang berada di bagian atas itu buahnya besar-besar. Kalau misalkan ada juga kawan yang mengatakan yang tidak melakukan perempelan itu dia menginginkan banyak tunas. Dalam artian dia prinsipnya banyak tunas, banyak buah. Tetapi kalau misalkan banyak tunas, banyak buah, itu juga buahnya bisa kadang kecil-kecil. Tapi itu juga seperti yang saya katakan, itu tergantung dari perawatan. Jadi untuk masalah hasil itu tidak terlalu ditentukan, tidak terlalu dipengaruhi dari perempelan yang kita lakukan. Perempelan itu hanya berpengaruh dari segi perawatan, dan dari segi kesehatan tanaman.
Kalau misalkan tanaman cabai kita terlalu rimbun, kondisi tanaman kita terlalu lembab, itu kadang rentan terkena penyakit. Makanya kita harus pertimbangkan metode perempelan, apalagi dengan jarak tanam yang terlalu rapat. Terus yang kedua, tanaman cabai kita terlalu rimbun. Terus yang ketiga, di musim hujan. Jadi itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hal metode perempelan. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.